Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini atau kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu materi yang merupakan inti dari pemrosesan kimia tekstil, yaitu pembuatan jurnal, kemudian perhitungan resep, dan penentuan skema proses pada proses basah tekstil atau pada proses di jurusan kimia tekstil. Untuk materi yang sekarang kita pilih menggunakan metode X-House. Nanti di materi yang lain kita akan bahas perbedaan antara metode X-House atau metode discontinue dengan metode semi-continue dan metode continue. Ya, latar belakangnya kenapa saya harus memberikan materi ini, karena kalian sebagai mahasiswa jurusan kimia tekstil memiliki kompetensi umum dan juga kompetensi khusus atau spesifik. Ya, jadi yang pertama, pembahasan materi ini adalah terkait dengan kompetensi spesifik jurusan kimia tekstil. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah nanti pada saat praktikum ataupun penelitian ataupun nanti setelah bekerja di industri, khususnya di industri tekstil, ini akan menjadi dasar untuk pembuatan jurnal atau rencana praktikum atau nanti rencana kerja atau production order. Kemudian yang ketiga, pembuatan jurnal atau rencana praktikum ini akan menjadi dasar untuk menentukan bagaimana kita melakukan suatu proses. Ya, latar belakang yang pertama, tentu saja karena kalian adalah mahasiswa jurusan kimia tekstil, maka kalian memiliki atau mempunyai target untuk menjadikan diri kalian kompeten secara spesifik di bidang kimia tekstil. Nah, kimia tekstil itu bidangnya apa? Dia mencakup pretreatment atau persiapan penyempurnaan, pencelupan atau dyeing, pencapan atau printing, penyempurnaan atau finishing, dan juga evaluasi tekstil atau evaluasi yang melekat pada prosesnya. Gitu. Ya. Nah, kompetensi ini akan menghasilkan output atau yang dikenal dengan nama lulusan. Nah, lulusan memiliki keahlian spesifik yang dimaksud. Jadi, yang dimaksud dengan keahlian spesifik untuk lulusan diploma 4 akan berada di level 6. Ya. Jadi nanti kalau kita lihat di KKNI, level 6 atau lulusan D4, yang pertama harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya, yaitu di bidang kimia tekstil. Sehingga ketika kita menghadapi situasi atau masalah, kita bisa beradaptasi dalam situasi tersebut
dan juga kita bisa menghadapi masalah tersebut, dan tentu saja harus menyelesaikannya. Ya. Yang kedua, harus bisa menguasai konsep teoritis. Nah, konsep teoritis ini nanti akan dipakai bagaimana kita menentukan atau membuat jurnal. Jadi ini teoritis awalnya atau asalnya dari buku, kita belajar di buku, belajar studi literatur, belajar jurnal dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sehingga konsep teoritis tersebut ketika sudah kita dalami, kita dapat menyelesaikan masalah. Ya, dengan menyelesaikan masalah, kita dapat membuat atau membuat suatu formula bagaimana prosedur atau urutan proses untuk menyelesaikan masalah. Nah, setelah kita bisa memformulasikan, maka tentu saja masalahnya akan selesai dengan kita mengambil keputusan. Keputusan harus diambil berdasarkan analisis. Analisisnya didapat dari informasi dan data. Informasi didapat dari konsep teoritis, data akan didapat dari pemrosesan atau percobaan atau penelitian. Ya, sehingga akan dapat memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Nah, dengan Anda bisa menyelesaikan masalah dan bisa mengambil keputusan, maka Anda pun harusnya bisa bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab oleh suatu organisasi. Oke, yang latar belakang kedua yaitu pembuatan jurnal atau rencana percobaan atau rencana praktikum. Untuk sekarang ketika Anda sedang sekolah atau sedang kuliah saat ini, nantinya akan diaplikasikan di industri. Contohnya untuk production order atau job order, ataupun untuk sampel order, ataupun untuk riset dan development gitu, dan lain-lain ya. Tapi intinya ini aplikasinya di industri akan sangat vital. Kenapa? Karena dengan Anda membuat jurnal atau rencana percobaan, itu adalah sebagai acuan untuk melakukan suatu proses. Jadi proses produksi, proses R&D, ataupun pembuatan sampel, acuannya adalah jurnal yang Anda buat. Gitu. Nah, sehingga kunci keberhasilan proses ini akan ditentukan oleh jurnal yang Anda buat. Ya, bagaimana suatu bahan baku berhasil diproses sehingga menjadi suatu produk. Kuncinya ada di jurnal, ada di production order, ada di sample order, ada di R&D. Ya, sehingga pembuatan jurnal ini saya simpulkan merupakan kompetensi dasar yang wajib atau harus dimiliki oleh seorang lulusan dari jurusan kimia tekstil.
sebagai skill yang khusus atau yang spesifik yang hanya dimiliki oleh lulusan kimia tekstil di bidang pemrosesan basa tekstil.